Masa mudik Lebaran 2025 diperkirakan bakal mencapai puncaknya antara tanggal 28 hingga 30 Maret mendatang. Seperti apa antisipasi dan persiapan di Bandara Soekarno-Hatta, KB telah terhubung bersama Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ronald Sipayung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Ronald, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Seperti apa kondisi terkini di Terminal Bandara Soekarno-Hatta di H-4 jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Pak Ronald? Ya, baik, selamat malam Mas Irsal. Jadi kami laporkan pada malam hari ini kami berada di Terminal 1A keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta dan kami laporkan bahwa hari ini jumlah masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara yang melalui Bandara Soekarno-Hatta itu lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kami mencatat bahwa di hari ini ada 170.000 penumpang yang menggunakan Bandara Soekarno-Hatta, baik berangkat maupun tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan jumlah penerbangan sebanyak 1.113 penerbangan dalam dan luar negeri. Untuk itu, dari data dan prediksi yang kita dapatkan, bahwa peningkatan dan penambahan jumlah penumpang ini masih akan terus terjadi di H-3 pada hari Jumat besok dan di H-2 pada hari Sabtu besok. Sehingga kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mempersiapkan beberapa langkah-langkah untuk mengantisipasi keamanan dan keselamatan lalu lintas baik menuju Bandara Soekarno-Hatta maupun akan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Mas Irsal. Baik, Pak Ronald, terkait arus lalu lintas dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana kemudian pihak kepolisian melakukan skema-skema untuk mengurai kepadatan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta? Ya, jadi dapat kami jelaskan bahwa dalam kegiatan pengamanan Lebaran 2025 ini, Polres Bandara Soekarno-Hatta juga terlibat dalam operasi Ketupat Jaya 2025, di mana ada 125 personil Polres Bandara Soekarno-Hatta yang melaksanakan tugas pengamanan. Di dalam operasi Ketupat ini, Polres Bandara Soekarno-Hatta mendirikan 6 pos, terdiri dari 1 pos terpadu, 2 pos pelayanan, dan 3 pos pengamanan yang terletak di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 penumpang. Dan dari operasi Ketupat Jaya ini, kita memiliki Satgas Kamseltip Carlantas. Tugas Satgas Kamseltip Carlantas ini adalah untuk memastikan arus kendaraan penumpang yang akan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta ini bisa berjalan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Sehingga mulai dari pintu keluar tol Cengkareng sampai titik-titik atau pertigaan-pertigaan yang akan masuk ke Terminal 1, 2, dan 3, termasuk area-area yang kita prediksi memiliki potensi kepadatan, seperti area drop-off, area parkir, area tempat taksi ngantri, itu tentu kita lakukan upaya-upaya pengaturan bekerja sama dengan petugas keamanan APSEC di Bandara Soekarno-Hatta. Kami laporkan, Mas Irsan, bahwa pada malam hari ini, tepatnya pukul kurang lebih 19.30, ini terlihat arus penumpang sudah lebih landai dibandingkan pukul 3 sore sampai 5 sore tadi. Sehingga terlihat di belakang kami, area Terminal 1A keberangkatan ini cukup landai dan masyarakat sudah terlihat lebih sepi dan kendaraan juga dapat berjalan dengan lancar baik menuju maupun keluar dari terminal-terminal. Demikian, Rizal. Baik, Pak Ronald, bukan hanya saja pihak kepolisian menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna kendaraan dari dan menuju ke Bandara Suta, tapi juga calon penumpang yang sudah berada di Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Suta. Kemudian bagaimana pihak kepolisian menjamin keamanan dan keselamatan serta bantuan yang diperlukan oleh calon penumpang yang akan terbang menuju ke tujuan masing-masing, Pak Ronald? Ya, jadi kami laporkan Mas Irsal bahwa di H-6 Lebaran 2025 ini kami laporkan bahwa masih zero laka lantas
dan masih zero adanya gangguan Kamtibmas berkaitan dengan barang yang hilang atau kecelakaan lalu lintas dan gangguan Kamtibmas lainnya. Artinya upaya-upaya yang sudah kita lakukan baik preemptif dan preventif itu sudah optimal kita laksanakan. Kami juga laporkan kepada Mas Irsal bahwa kegiatan di pospam-pospam yang kita dirikan ini kita melaksanakan langkah-langkah berupa patroli berjalan kaki dan patroli kendaraan bermotor. Sehingga dengan kehadiran personil yang berseragam, tentu bersama-sama dengan instansi terkait seperti TNI, APSEK, dan tugas keamanan lainnya, itu bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bisa mencegah orang untuk tidak melakukan kejahatan. Kemudian kami laporkan juga Mas Irsal bahwa dalam operasi Ketupat 2025 ini, Angkasa Pura juga telah mengaktifkan kurang lebih 3.700 CCTV, di mana 350 CCTV itu sudah terintegrasi dan bisa kami akses dari comment center di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. 350 titik CCTV itu adalah titik-titik yang memang mendapatkan perhatian dari petugas keamanan termasuk Polres Bandara Soekarno-Hatta. Di situ adalah titik-titik yang bisa kalau kita lengah bisa terjadi gangguan keamanan. Sehingga dengan adanya akses 350 CCTV ke comment center kami di Polres Bandara Soekarno-Hatta, kami juga bisa memantau dan mengawasi semua kegiatan dan aktivitas masyarakat, termasuk juga bisa mengidentifikasi apabila adanya peristiwa-peristiwa pidana. Tapi kami laporkan bahwa sampai hari ini, H-6, kami laporkan bahwa situasi masih aman lancar, kecelakaan lalu lintas masih nihil, dan laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana juga masih nihil. Demikian Mas Irsal. Baik, terima kasih Pak Ronald. Kami apresiasi langkah preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjaga atau menjamin keamanan dan keselamatan para penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih Kombes Pol Ronald Sipayung, Kapolres Bandara Suta telah bergabung bersama kami di Breaking News NTV. Selamat kembali bertugas bersama jajaran.